Halo teman-teman millennials. Jumpa lagi bersama kita di Items Informasi ke teman-teman milenial. Bersama aku Ayunda Taya Dan aku Alfi Diatmoko, pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik aja ya teman-teman, karena di masa pandemi COVID-19 ini kita harus pintar-pintar menjaga diri. Betul banget. Kalau kalian merasa sibuk banget ya, sampai pikiran kalian mungkin terlalu berat, kalian bisa menghibur diri nih. Salah satunya dengan membaca karya sastra, Kak. Karya sastra, banyak sekali ya karya sastra, salah Betul. satunya adalah dongeng ya Tay. Bener banget. Nah, Taya kalau waktu kecil sering didongengin apa sih Tay? Mungkin bukan didongengin ya, kalau aku tuh dulu ada buku tebel kisah para nabi. Oke, berarti Kan ini jatuhnya bukan dongeng ya. cerita rakyat. Nah, betul, itu adalah cerita yang berkembang di daerah sana saat itu, Oh iya, ya kan, mungkin cerita ya. rakyat. Pas banget nih dengan pembahasan tema kita hari ini. Kita akan ngebahas tentang cerita rakyat. Nah, tapi berhubungan dengan cerita rakyat pasti juga mengenai soal dongeng, karena ini berkaitan sekali teman-teman. Kalau aku dulu waktu kecil, sebelum tidur itu biasanya dibacakan dongeng si kancil. Oke. Betul banget. Pasti semua orang udah pernah denger ya kalau si kancil. Bener. Paling nggak kalau nggak didongengin kayak Kak Alfi, biasanya tuh dari soal-soal ulangan bahasa Indonesia. Biasanya tuh ada tuh si kancil. Betul banget. Tapi untuk yang mungkin belum familiar ya atau belum tahu tentang dongeng ini, dongeng itu apa sih sebenarnya? Nah, dongeng ini adalah cerita hayalan yang sebenarnya bukan berdasarkan fakta. Dan ini biasanya itu berfungsi untuk mengajarkan moral dan juga menghibur. Biasanya ini juga cerita yang dibacakan setiap malam sebelum tidur untuk anak-anak ya. Karena enak sih ya buat Betul. pengantar tidur kan. Betul, dan memang biasanya dongeng ini juga disampaikan secara turun-temurun serta disesuaikan dengan kondisi daerah tertentu. Makanya kayak cerita kancil itu pasti begitu-gitu terus ya, walaupun bisa Modifikasi. ya kan, sesuai orang tuanya lagi moodnya seperti apa nih. Aku ingat banget kayak cerita kancil, kayak hadapannya atau tantangannya itu menghadapi buaya, terus menghadapi harimau, terus besok lagi menghadapi beruang. Boleh Beda-beda divariasikan. Kan variasinya. yang penting sebenarnya pesan moralnya kan dapet. Betul. Nah, Tay, dongeng itu kan banyak ya jenis-jenisnya ya. Boleh dong di-share ke teman-teman milenial tuh apa aja tuh yang ada di dongeng itu Boleh jenis-jenisnya? banget. Bahkan tadi tuh sempat di-mention sebenarnya cerita rakyat. Jadi cerita rakyat ini merupakan salah satu dari jenis dongeng. Tapi bentar dulu, aku mau mulai dari si kancil dulu, yaitu dongeng jenis fabel. Jadi dongeng jenis fabel itu merupakan dongeng yang binatang sebagai tokoh ceritanya. Salah satunya ya si kancil itu tadi. Selanjutnya ada sage. Dongeng ini menceritakan tentang sejarah tokoh yang memiliki keberanian, kesaktian, kebaikan dan juga kepahlawanan. Contohnya Ramayana dan si buta dari Gua Hantu. Mungkin Kak Alfi pernah dengar nih si buta dari Gua Hantu. Bahkan ada sinetronnya juga. Ada sinetronnya juga. Ramayana mungkin dibuat ini kali ya, satu paket sama Mahabharata kalau nggak salah. Iya. Tapi dua ini ada seriesnya juga. Selanjutnya ada yang tadi udah disebut, yaitu legenda atau cerita rakyat. Cerita rakyat ini berhubungan dengan suatu keadaan atau peristiwa tentang kejadian alam suatu tempat. Contohnya legenda Danau Toba, Lutung Kasarung, terus mungkin yang kita sering dengar Sangkuriang ya. Dari legenda Tangkuban Perahu kalau nggak salah Sangkuriang itu kan. Terus selanjutnya ada salah satu jenis dongeng favorit aku, yaitu mitos. Mite atau mitos merupakan jenis dongeng yang menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat setempat, salah satunya tentang Nyai Roro Kidul. Jadi emang bukan dongeng ya, mitos itu kan udah terkenal banget dan aku tuh suka banget mitos-mitos atau dongeng-dongeng yang tentang kepercayaan, karena kan lebih apa ya, lebih menantang juga ya. Gak tahu ya, menantang aja Kita gitu jadi kan ini rasanya. rasa keingintahuan kita jadi bertambah gitu kan ya kan Tay. Dan daya berhayalnya juga Iya, kan. betul. Dan yang terakhir ada parabel yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Jadi dongeng ini berupa cerita pendek dan sederhana yang mengandung hikmah atau pedoman hidup. Contohnya si Malin Kundang. Oke, ternyata jenis-jenis dari dongeng itu banyak juga ya, Tay. Tapi
Tidak hanya jenis-jenis, ternyata dongeng itu juga memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dongeng dengan cerita pada umumnya. Nah, pertama karakteristiknya adalah cerita dalam dongeng memiliki alur yang sederhana. Kedua, biasanya karakter tokoh tidak diuraikan secara rinci. Memang kadang kita harus berimajinasi ya, Tay, kalau ketika diceritakan dongeng itu. Nah, ketiga, alur cerita itu sangat singkat dan cepat. Kalau lama nanti nggak tidur-tidur ya, Tay. Bener sih. Betul. Nah, karakteristik keempat ini adalah peristiwa yang diceritakan biasanya lebih bersifat fiktif atau hayalan. Benar banget. Dan kelima ini biasanya dongeng disampaikan secara lisan sebagai hiburan atau cerita pengantar tidur. Ini memang sepertinya ya, kita sudah sering diceritakan oleh orang tua kita sendiri cerita-cerita dongeng. Salah satunya aku dengan cerita kancil itu. Nah, yang terakhir ini karakteristiknya mengandung pesan moral kepada pendengar atau pembaca. Memang ya, banyak tujuan sekali utamanya tujuan ya. utamanya seperti cerita kancil sendiri kan. Walaupun dia lemah tetapi dia pintar bisa mengelabuhi mangsa-mangsanya. Oh, mungkin bukan lemah kali ya Kak, tapi kekuatannya itu berada di pikirannya. Betul. Oke, dan ngomongin soal dongeng, sebenarnya tadi aku udah sempat sebutin, dongeng ini sering disalah persepsikan dengan cerita rakyat kan Kak. Orang sering mengira dongeng dengan cerita rakyat itu sama, padahal cerita rakyat itu bagian dari dongeng kan. Betul. Memang mungkin ada kesalahpahaman ya, kayak cerita rakyat adalah dongeng, tapi memang itu benar. Tapi cerita rakyat itu adalah cerita yang dibangun dari daerah rakyatnya itu sendiri. Jadi mungkin ada unsur kebenaran di balik cerita itu. Karena berdasarkan kebudayaan setempat biasanya Betul. kalau cerita rakyat. Dan kalau dongeng berdasarkan mitos atau ya memang hayalan sendiri gitu kan, cerita yang Betul. dibuat-buat untuk sifatnya menghibur kita semua kayak Ya, gitu. jadi dongeng itu ada banyak jenisnya ya. Salah satunya adalah cerita rakyat. Jadi mereka tuh bukan sama, tapi cerita rakyat itu merupakan salah satu jenis dongeng. Betul, cerita rakyat merupakan bagian dari dongeng. Dan setelah ini kita akan bercerita ya tentang dongeng-dongeng yang sangat terkenal di dunia dan juga Di Indonesia. Kalau penasaran cerita dongengnya ada apa aja, jadi jangan kemana-mana, tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial.